Hasil Liga Voli Korea, Megawati 38 poin, Red Sparks kalah dari Haipas. Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi kalah dari Haipas pada laga terakhir fase reguler Liga Voli Korea di Gimnasium Chungmu, Daejeon, Rabu 19 Maret. Pelatih Ko Hye-jin kembali menempatkan Megawati sebagai pemain inti Red Sparks dalam laga ke-36 di Liga Voli Korea. Pemain timnas voli Indonesia itu benar-benar menjadi pusat permainan Red Sparks. Berkali-kali Megawati menjadi tumpuan serangan Red Sparks. Spike Mega pun kerap berujung poin. Saat tugas menjadi speaker dibebankan ke pemain lain, poin sempat tersendat. Red Sparks yang sempat memimpin kemudian disamakan pada posisi 16-16. Blocking yang bisa ditembus lawan menjadi salah satu masalah Red Sparks. Setelah itu Red Sparks tertinggal dan kalah 20-25 pada set pertama. Pada set kedua Red Sparks melakukan start dengan baik dan menciptakan keunggulan 5-1. Megawati dan kawan-kawan kemudian melesat dan unggul 9-3. Haipas mencoba bangkit dan mencoba meredam momentum Red Sparks. Merlin Nikolova CS mencoba merapatkan jarak sehingga Red Sparks hanya unggul 3 poin. Megawati masih dominan dalam perolehan poin, sama seperti set pertama, namun kali ini pemain-pemain lain seperti Pyo Sung-ju dan John Da-bin juga memiliki kontribusi dalam penyerangan. Red Sparks memimpin 20-15. Selanjutnya Red Sparks mengamankan set kedua dengan kemenangan 25-19. Red Sparks dan Haipas terlibat duel sengit pada set ketiga. Kejar-mengejar poin terus terjadi dengan posisi Red Sparks unggul. Haipas selalu gagal melampaui poin Red Sparks. Dari skor 8-7, Red Sparks memimpin 16-14. Setelah interval kedua, Red Sparks bisa menabung keunggulan dan agak menjauh dari Haipas. Red Sparks lantas unggul 4 poin, namun Haipas memberi perlawanan tak kenal lelah sehingga sempat memangkas jarak. Usaha Red Sparks berujung dengan kemenangan 20-19 pada set ketiga. Red Sparks mengawali set keempat dengan tertinggal 0-3. Red Sparks bekerja keras merapatkan jarak, namun Haipas bisa menjaga keunggulan. Usaha keras Red Sparks berbuah poin yang mengantarkan mereka menyamakan kedudukan menjadi 12-12. Red Sparks pun memimpin, namun tak lama. Haipas kembali memimpin dan bisa meninggalkan Red Sparks. Serangan dan pertahanan Red Sparks seketika tak berjalan baik. Red Sparks tertinggal 16-22 dan mengakhiri set keempat dengan kekalahan 17-25. Haipas unggul cepat dan melesat meninggalkan Red Sparks di awal set penentuan. Megawati dan pemain-pemain utama Red Sparks ditarik oleh pelatih Ko Hye-jin pada set kelima. Red Sparks sempat merebut 1 poin tetapi Haipas membalas dengan merebut 2 poin selanjutnya. Red Sparks tertinggal 16. Pada saat skor 28, Megawati terlihat meninggalkan arena dan menuju ruang ganti. Red Sparks yang menurunkan para pemain pelapis di set kelima tak kuasa menahan laju Haipas. Red Sparks kalah 8-15 pada set kelima. Red Sparks kalah 2-3 dan meraih 1 poin dari laga ini. Dengan hanya meraih 1 poin, Red Sparks menempati peringkat ketiga di klasemen fase reguler Liga Voli Korea. Menjadi kapten sekaligus pemain paling senior di tim voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks bukanlah tugas yang mudah bagi Eum Hye-seon. Namun, dengan keteguhan hati dan semangat juang yang tinggi, ia menghadapi segala rintangan demi mengejar mimpi meraih gelar juara. Perjalanan Red Sparks dalam 2 musim terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan, menumbuhkan keyakinan bahwa mimpi tersebut bukanlah hal yang mustahil. Pada musim 2022-2023, Red Sparks hampir mencapai babak playoff, sebuah pencapaian yang membangkitkan semangat tim. Musim berikutnya, mereka berhasil lolos ke kompetisi musim semi untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, menandai kebangkitan tim di kancah Liga Voli Korea. Peran Eum Hye-seon sebagai kapten sangat vital dalam perjalanan ini, memimpin rekan-rekannya dengan pengalaman dan dedikasi yang tak tergoyahkan. Namun, perjalanan menuju puncak tidak selalu mulus. Red Sparks dihadapkan pada tantangan berat ketika 2 pemain kunci, Vanja Bukilic dan Park Eun-jin,
mengalami cedera pergelangan kaki dalam waktu yang berdekatan. Kehilangan ini menjadi pukulan telak bagi tim, terutama saat babak playoff semakin dekat. Young Hye-seon, sebagai kapten, merasakan beban yang lebih berat. Air matanya tak terbendung saat mengingat momen-momen sulit tersebut, menunjukkan betapa besar tanggung jawab yang ia pikul. Di tengah situasi yang menantang, muncul sosok Megawati Hangestri Pertiwi, pemain asal Indonesia yang bergabung dengan Red Sparks. Kehadirannya membawa angin segar bagi tim. Pada pertandingan pekan ke-35 Liga Voli Korea Selatan melawan I Peppers, Megawati tampil gemilang dengan mencetak 35 poin, membawa Red Sparks meraih kemenangan 3-0, 27-25, 25-17, 25-19. Kemenangan ini tidak hanya memutus dua kekalahan beruntun, tetapi juga mengantarkan Red Sparks ke posisi kedua klasemen sementara. Performa impresif Megawati tidak hanya berhenti di situ. Ia dinobatkan sebagai Player of the Game berkat kontribusinya yang luar biasa. Dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 52%, Megawati menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pemain terbaik di liga. Pencapaian ini semakin istimewa mengingat ia baru kembali bermain setelah sempat diistirahatkan dalam 3 laga sebelumnya. Megawati mengungkapkan keinginannya untuk segera kembali bermain agar tidak kehilangan ritme permainan, meskipun ia memahami keputusan pelatih untuk memberikan kesempatan kepada pemain lain. Kehadiran Megawati memberikan dampak positif bagi tim. Young Hye-seon tidak lupa mengucapkan terima kasih atas kontribusi Megawati, yang akrab disapa Mega. Ia menyebut bahwa dukungan dari rekan-rekan setim, termasuk Mega, sangat membantunya melewati masa-masa sulit. Semangat dan dedikasi Mega di lapangan menjadi inspirasi bagi seluruh tim, menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan kebersamaan, tantangan seberat apapun dapat diatasi. Namun, perjalanan Red Sparks belum selesai. Cedera yang menimpa pemain kunci masih menjadi ancaman bagi mimpi mereka meraih gelar juara. Young Hye-seon dan seluruh tim terus berdoa dan berharap agar rekan-rekan mereka dapat pulih tepat waktu untuk kembali memperkuat tim di babak playoff. Mereka menyadari bahwa jalan menuju gelar juara penuh dengan rintangan, tetapi dengan semangat pantang menyerah dan solidaritas yang kuat, mimpi itu tetap mereka kejar. Pelatih Cha Sang-hyun memberikan pandangannya bahwa ujian yang dihadapi Red Sparks dapat menjadi pemicu semangat yang lebih besar. Ia percaya bahwa jika para pemain yang cedera dapat kembali tepat waktu, tim akan memiliki motivasi tambahan untuk meraih hasil positif. Ia mendorong Young Hye-seon untuk tetap kuat dan yakin bahwa hal-hal baik akan datang menghampiri mereka. Dengan sisa waktu 2 pekan sebelum babak playoff dimulai pada 25 Maret mendatang, Red Sparks memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Mereka akan menghadapi juara bertahan, Suwon Hyundai NC Hillstate, dalam 3 laga untuk memperebutkan tiket ke final. Tantangan besar menanti. Tetapi dengan semangat juang yang tinggi dan kebersamaan tim, Red Sparks siap menghadapi apapun demi meraih mimpi menjadi juara. Perjalanan Red Sparks musim ini adalah bukti nyata bahwa dengan kerja keras, keteguhan hati, dan dukungan satu sama lain, segala rintangan dapat diatasi. Air mata kapten, terima kasih untuk Mega, dan doa seluruh tim menjadi simbol perjuangan mereka dalam mengejar mimpi. Semoga cerita ini menginspirasi banyak orang bahwa dalam setiap tantangan, selalu ada harapan dan kesempatan untuk bangkit dan meraih impian. Megawati Hangestri Pertiwi, pevoli andalan Indonesia yang akrab disapa Megatron, tengah menjadi sorotan dunia voli internasional. Performa gemilangnya bersama Jung Kwan-jang Red Sparks di Liga Voli Korea, V-League, musim 2024-2025 telah menarik perhatian klub-klub dari berbagai belahan dunia, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Turki, dan Eropa. Megawati memulai kiprahnya di V-League pada musim 2023-2024 sebagai pemain asing kuota Asia. Dalam musim debutnya, ia berhasil mengumpulkan 797 poin, termasuk 61 poin di babak playoff semifinal. Pencapaian ini menempatkannya sebagai salah satu pemain kunci bagi Red Sparks. Pada musim 2024-2025, Megawati terus menunjukkan konsistensi dengan mencetak 764 poin, menempatkannya di peringkat ketiga daftar pencetak poin terbanyak.
Ia juga memimpin dalam kategori serangan dengan tingkat keberhasilan 47,43%, serta menjadi yang terbaik dalam serangan dari belakang dengan angka 49,74%. Kontribusinya yang signifikan membantu Red Sparks lolos ke babak playoff. Pada Desember 2024, Megawati mencapai tonggak sejarah dengan mengumpulkan total 1.000 poin di V-League, menjadikannya pemain ke-70 yang mencapai prestasi tersebut di divisi putri Liga Voli Korea. Pencapaian ini diraih dalam waktu kurang dari 2 musim, sebuah indikasi dari dedikasi dan kemampuannya yang luar biasa. Red Sparks memberikan penghormatan khusus dengan merayakan Mega Day, sebuah acara yang menghadirkan 200 penggemar Indonesia untuk mendukung langsung Megawati di pertandingan V-League. Performa impresif Megawati tidak luput dari perhatian klub-klub internasional. Minat terhadapnya meningkat pesat, dimulai dari Amerika Serikat, kemudian merambah ke Jepang, Turki, dan Eropa. Bahkan, klub-klub di Indonesia menunjukkan ketertarikan untuk membawanya kembali ke tanah air, mengingat perkembangan pesat Liga Voli domestik dengan investasi besar. Kontrak Megawati dengan Red Sparks akan segera berakhir, dan ia berada di persimpangan penting dalam karirnya. Ada 3 opsi utama yang dapat dipertimbangkan. 1. Bertahan di V-League. Jika memilih tetap di Korea Selatan, Megawati dapat mendaftar sebagai pemain asing non-Asia melalui draft pemain asing. Status ini memungkinkan gaji yang lebih tinggi, dengan batas maksimum $250.000 per musim, dibandingkan dengan $150.000 sebagai pemain kuota Asia. Namun, mengikuti draft berarti ia berpotensi bermain untuk tim lain, tergantung hasil undian. Alternatifnya, ia dapat tetap sebagai pemain asing Asia dan terus membela Red Sparks dengan gaji saat ini. 2. Bermain di liga lain. Tawaran dari klub-klub Jepang, Turki, dan Eropa membuka peluang bagi Megawati untuk mengeksplorasi kompetisi baru. Liga-liga tersebut dikenal memiliki tingkat kompetisi tinggi dan dapat memberikan pengalaman berharga serta peningkatan karir. 3. Kembali ke Indonesia. Dengan perkembangan pesat Liga Voli domestik dan investasi yang meningkat, kembali bermain di Indonesia menjadi opsi menarik. Selain mendekatkan diri dengan keluarga dan penggemar tanah air, Megawati dapat berperan dalam meningkatkan kualitas dan popularitas voli di Indonesia. Saat ini, Megawati memilih untuk fokus pada pertandingan playoff bersama Red Sparks. Babak playoff final antara Red Sparks dan Hillstate dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 29 Maret 2025. Jika berhasil lolos ke final, mereka akan menghadapi Pink Speeders pada 31 Maret 2025. Keputusan terkait masa depannya akan dibuat setelah musim berakhir, dengan mempertimbangkan berbagai tawaran dan opsi yang ada. Penggemar voli, baik di Indonesia maupun internasional, menantikan keputusan Megawati dengan antusias. Banyak yang berharap ia dapat terus berkembang dan mencapai prestasi lebih tinggi, terlepas dari liga atau klub mana yang akan dibelanya. Dukungan dari penggemar akan menjadi modal penting bagi Megawati dalam menentukan langkah selanjutnya dalam karir profesionalnya. Dengan berbagai pencapaian dan minat yang datang dari berbagai penjuru dunia, Megawati Hangestri Pertiwi berada di titik krusial yang akan menentukan arah karirnya ke depan. Keputusan yang diambilnya tidak hanya akan memengaruhi perjalanan profesionalnya, tetapi juga memberikan dampak pada perkembangan voli di Indonesia dan inspirasi bagi atlet-atlet muda tanah air. Bintang voli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi memutuskan tidak mendaftar jalur pemain asing non-Asia di Liga Voli Korea. Bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, dikabarkan telah mengambil keputusan penting terkait masa depannya di Liga Voli Korea, V-League. Pemain andalan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks ini dilaporkan tidak akan mengikuti uji coba jalur pemain asing non-Asia untuk musim depan. Keputusan ini menutup peluangnya untuk naik level dalam struktur pemain asing dan mendapatkan bayaran lebih tinggi di kompetisi voli Korea Selatan. Menurut laporan dari Yonhap News, CEO Vision International Kim Seong-hun, yang merupakan agen domestik Megawati di Korea, mengonfirmasi bahwa sang pemain tidak akan masuk dalam draft pemain asing musim depan yang akan ditutup pada 19 Maret 2025. Kim Seong-hun menyebutkan bahwa saat ini Megawati lebih memprioritaskan persiapan menghadapi babak playoff bersama Red Sparks. Mega fokus mempersiapkan diri untuk tampil di babak playoff terlebih dahulu.
Dia akan memutuskan masa depannya setelah pasca musim berakhir, ungkap Kim Seong-hun. Sama seperti musim lalu, Megawati kembali berhasil membawa Red Sparks lolos ke babak playoff championship. Ia menjadi sosok penting di dalam tim, dengan performa luar biasa yang konsisten sepanjang musim. Megawati dikenal sebagai salah satu pemain dengan jumlah poin tertinggi di V-League dan memiliki peran kunci dalam strategi serangan Red Sparks. Dengan keputusannya untuk tidak masuk dalam draft pemain asing non-Asia, Megawati kini memiliki 3 opsi utama untuk melanjutkan karirnya. Pertama, tetap bermain di Liga Voli Korea dengan status pemain Asia. Kedua, beralih ke Liga Jepang atau Eropa. Dan pilihan ketiga, kembali ke Indonesia untuk berkompetisi di Liga Domestik. Meski mempertahankan status sebagai pemain Asia berarti gaji maksimalnya tetap sebesar $150.000, sekitar 2,44 miliar, banyak pihak meyakini bahwa Megawati masih bisa mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan karirnya dengan bermain di liga yang lebih kompetitif di luar Korea. Sejak bergabung dengan Red Sparks, Megawati telah menunjukkan performa luar biasa di Liga Voli Korea. Musim ini, ia menjadi salah satu pemain paling produktif dengan total 764 poin. Ia menempati posisi ketiga dalam daftar pencetak poin terbanyak di V-League. Selain itu, ia juga mencatatkan tingkat keberhasilan serangan sebesar 47,43% dan serangan dari belakang dengan angka 49,74%, menjadikannya salah satu pemain yang paling berbahaya di lapangan. Kepiawaiannya dalam menyerang serta kekuatan pukulannya yang keras membuatnya menjadi sorotan utama di liga. Peran besarnya dalam tim Red Sparks juga membantu klub tersebut melangkah ke babak playoff untuk 2 musim berturut-turut. Salah satu faktor yang memengaruhi keputusan Megawati adalah regulasi dari Federasi Bola Voli Korea, KOVO. Menurut aturan KOVO, pemain asing asal Asia hanya diperbolehkan bermain di klub yang sama maksimal selama 3 musim berturut-turut. Jika aturan ini tetap berlaku, maka Megawati harus mencari klub baru jika ingin tetap bermain di Korea Selatan setelah musim depan. Sementara itu, apabila ia mendaftarkan diri sebagai pemain asing non-Asia, maka ia berhak mendapatkan gaji maksimal $250.000, sekitar 4 miliar rupiah. Namun, keputusan ini juga akan membuatnya bersaing dengan pemain asing lain yang umumnya berasal dari Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga top dunia. Meski tidak memilih jalur pemain non-Asia di Korea, Megawati tetap menarik perhatian dari berbagai klub di luar negeri. Beberapa tim dari Liga Voli Jepang dan Eropa dikabarkan tertarik untuk merekrutnya. Salah satu klub dari Liga Voli Prancis bahkan disebut-sebut telah mengamati permainan Megawati dan mempertimbangkan untuk menawarkan kontrak padanya. Jika Megawati memilih bermain di Eropa, ia berpotensi mengalami perkembangan pesat dalam karirnya, karena Liga Voli di Eropa memiliki sistem kompetisi yang lebih ketat dan persaingan yang lebih tinggi dibandingkan liga di Asia. Keputusan ini juga dapat meningkatkan profilnya sebagai salah satu atlet voli terbaik asal Indonesia yang berhasil bersaing di tingkat dunia. Keputusan Megawati untuk menunda pendaftaran dalam draft pemain asing menunjukkan bahwa ia ingin lebih mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan langkah selanjutnya. Babak playoff akan menjadi momen krusial bagi Megawati untuk menunjukkan performa terbaiknya dan sekaligus menjadi pertimbangan bagi klub-klub lain yang berminat merekrutnya. Megawati sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait masa depannya. Namun, dengan rekam jejak yang ia miliki di Liga Voli Korea serta minat dari klub-klub luar negeri, masa depannya di dunia voli profesional masih sangat cerah. Para penggemar voli, khususnya di Indonesia, tentu berharap Megawati dapat terus berkembang dan membawa nama Indonesia lebih jauh di kancah internasional. Dengan performa yang semakin matang dan berbagai peluang yang terbuka, keputusan yang diambil Megawati setelah musim ini berakhir akan menjadi salah satu yang paling dinantikan oleh pencinta voli di Indonesia dan dunia.